Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 12 IPA 5 dengan anggota saya Siti Anissa Maryam, saya Nurudin, saya Nirianti, saya Nadira, saya Nesi, saya Japira. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil praktek kami, yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim katalase dalam wortel. Nah, untuk pendahuluan yang pertama dan latar belakangnya akan dijelaskan oleh Zafira. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai katalis dalam sebagai reaksi biokimia, termasuk proses metabolisme pada organisme hidup. Salah satu enzim yang penting dalam sistem biologis adalah katalase, yang bertanggung jawab menguraikan hidrogen peroksida H2O2 menjadi air dan oksigen. Hidrogen peroksida merupakan senyawa yang bersifat toksik bagi sel, sehingga keberadaan enzim katalase penting untuk melindungi sel dari kerusakan. Dalam kehidupan sehari-hari, suhu sering kali mempengaruhi kinerja enzim. Penelitian ini akan mempelajari bagaimana suhu mempengaruhi aktivitas enzim katalase yang terdapat dari wortel. Pemahaman tentang pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim dapat memberikan gambaran tentang suhu optimal yang dibutuhkan untuk aktivitas enzim, sehingga batas suhu yang dapat menyebabkan denaturasi enzim. B. Tujuan. Yang pertama, memenuhi salah satu tugas biologi. Kedua, mengetahui pengaruh variasi suhu terhadap aktivitas enzim katalase dalam wortel. 3. Menentukan suhu optimal untuk aktivitas enzim katalase dalam memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. C. Manfaat. Melalui praktikum ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana hidrogen peroksida terhadap aktivitas enzim katalase. A. Waktu dan tempat. Hari atau tanggal Jumat 27 September 2024. Waktu jam 15 sampai dengan selesai. Tempat ruang kelas 12 IPA. Selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama alat, ada blender atau parutan, kedua gelas, ketiga pisau, dan keempat saringan atau kain tipis. Bahannya ada wortel segar 100 gram, hidrogen peroksida atau H2O2 3%, air dingin atau es, air suhu ruangan atau air hangat. Cara kerjanya: 1. Mempersiapkan larutan enzim katalase. Yang pertama, haluskan wortel segar menggunakan blender atau parutan. Yang kedua, tambahkan sedikit air ke dalam wortel yang sudah dihaluskan dan saring untuk mendapatkan cairan yang mengandung enzim katalase. Yang kedua, mempersiapkan variasi suhu. Siapkan 3 tabung atau gelas dengan suhu berbeda. Terus yang pertama, tabung A, cairan enzim katalase dari wortel disimpan dalam air dingin kurang lebih 0-5 derajat Celcius. Yang kedua, tabung B, cairan enzim katalase disimpan pada suhu ruang kurang lebih 25 derajat Celcius. Yang ketiga, tabung C, cairan enzim katalase dipanaskan dalam air hangat kurang lebih 50 derajat Celcius. Terus melakukan percobaan. Tambahkan 2 ml larutan enzim katalase ke setiap tabung. Yang kedua, tambahkan 1 ml hidrogen peroksida atau H2O2 ke masing-masing tabung. Dan yang ketiga, amati dan hitung jumlah gelembung oksigen yang terbentuk selama 2 menit menggunakan stopwatch. Selanjutnya, rancangan anggaran biaya. Yang pertama, wortel. Satuannya 1 kotak, harganya 15.000. Yang kedua, hidrogen peroksida 1 buah, harganya 15.000. Yang ketiga, air mineral, harganya 5.000. D. Hasil praktik. Suhu larutan dingin 0 derajat sampai 5 derajat Celcius. Perubahan setelah dituangkan hidrogen peroksida sebelum: tidak ada gelembung, tidak berubah warna dan suhu. Setelah gelembung berukuran besar dan sedikit. Keterangan pada tabung dengan suhu dingin, jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan paling sedikit menunjukkan bahwa suhu dingin memperlambat aktivitas enzim katalase.
Suhu larutan suhu ruang pada 25 derajat Celcius, tidak ada gelembung, tidak berubah warna dan suhu. Setelah gelembung yang dihasilkan banyak tapi berukuran kecil dan paling tahan lama menghilang. Keterangan pada tabung dengan suhu ruang gelembung oksigen yang dihasilkan paling banyak menunjukkan bahwa suhu ruang adalah suhu optimal bagi enzim katalase untuk bekerja. Pada suhu hangat 50 derajat Celcius, tidak ada gelembung, tidak berubah warna dan suhu. Setelah reaksi menghasilkan gelembung cepat tetapi Udah hilang. dan berusaha. Keterangan pada tabung dengan suhu hangat aktivitas menurunnya yang menunjukkan bahwa suhu tinggi dapat menyebabkan denaturasi parsial enzim sehingga aktivitas menurun. Lanjut. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Fungsi enzim sebagai biokatalisator suatu reaksi kimia, energi yang diperlukan oleh enzim di dalam reaksi kimia sangat kecil sehingga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Suatu enzim pasti ada substratnya karena enzim bersifat selektif dan hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Enzim katalase adalah enzim yang memiliki fungsi utama sebagai katalisator, yaitu mempercepat reaksi kimia. Enzim katalase dapat ditemukan pada hampir semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada manusia, enzim ini dapat ditemukan di hati, sumsum tulang, membran, mukosa, dan ginjal. Enzim katalase memiliki beberapa peran, di antaranya mengurai hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Enzim ini dapat menguraikan jutaan molekul hidrogen peroksida per detik, melindungi sel, jaringan, dan organ dari kerusakan akibat radikal bebas, melindungi sel B, pankreas, sel saraf, dan kapasitas membawa oksigen dari sel darah merah, membantu memecah alkohol dari dalam tubuh. Enzim katalase merupakan hemoprotein yang terdiri dari 4 gugus heme. Heme memungkinkan enzim katalase bereaksi dengan senyawa peroksida. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila di dalam praktikum laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.